Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin Muhammad bin Abdillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan kehidupan silih berganti bagaikan malam dan siang. Terkadang kita dapati di antara manusia ada yang stres berat sehingga mengakhiri hayatnya dengan bunuh diri, dan ini sangat tragis. Ada juga yang karena stres berat sampai akal pikirannya hilang atau gila. Ada yang sabar, ada yang tabah, dihadapi dengan penuh kesabaran, ikhlas, dan lain sebagainya. Seorang muslim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menghadapi kehidupan ini dengan penuh kesabaran. Karena pada hakikatnya dunia ini adalah ujian dan cobaan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar harus juga diiringi dengan syukur, karena sabar tidak bisa lepas daripada syukur. Orang yang hidup kalau tidak bersabar ya bersyukur, kalau tidak bersyukur ya bersabar. Hanya dua itu saja. Bagaikan malam dan siang, kalau kita perhatikan, malam kita mungkin mendapatkan sejuk, adem, sepi, sunyi. Ketika tidur kita terlelap, dibalut dengan selimut, begitu hangatnya dan begitu indahnya. Tapi di malam hari kita mendapatkan gelapnya, sisi negatif yang mungkin kurang menguntungkan kita. Begitu juga siang. Siang kita mendapatkan terang, luar biasa, segala aktivitas mungkin bisa kita lakukan. Akan tetapi kita mendapatkan panasnya juga, sisi negatif yang mungkin kurang kita inginkan. Begitulah kehidupan ini, harus terus menerus diikuti dan diiringi dengan sabar, syukur, sabar, syukur, sabar, syukur, layaknya kita bernafas. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin di sini kita akan sedikit menyinggung tentang masalah sabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ibnu Majah yang dinyatakan sahih oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, beliau bersabda, "Lam yabqa minad dunya illa bala'un wa fitnah." Dunia ini tidak menyisakan apa-apa melainkan ujian dan cobaan. Berarti seluruh kehidupan dunia adalah ujian dan cobaan. Ketika kita pergi dari rumah, itu juga adalah ujian. Apa bentuknya? Itulah yang kita hadapi adalah bentuk daripada ujian. Ketika kita masuk rumah, di situ ada ujian dan cobaan. Apa yang kita hadapi di dalam rumah adalah ujian dan cobaan. Dan segala aktivitas kita seluruhnya harus dihadapi dengan penuh kesabaran. Jangan mudah letih, jangan mudah lelah, jangan mudah menyerah. Dari mulai Anda bangun tidur sampai Anda tidur lagi, seluruhnya adalah ujian dan cobaan dan perlu dihadapi dengan kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un." Seluruh manusia pasti akan mengalami mati, dan kami uji kalian dengan kejelekan dan juga dengan kebaikan. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar merupakan nafas kita. Diiringi dengan syukur, sabar, syukur, sabar, syukur, sabar, syukur, dan terus menerus. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu rahimahullahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia merupakan penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Dari hadis yang simpel, pendek, namun syarat dengan makna, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kita untuk berpikir, dunia sijnul mu'min, bagaimana bisa menjadi sijnul mu'min? Bagaimana bisa menjadi
penjara bagi seorang mukmin. Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan dalam menjelaskan hadis tersebut, seorang mukmin dalam kehidupan dunia ini betul-betul terkekang jiwanya, betul-betul terkekang hawa nafsunya, tidak bisa dan tidak boleh untuk berbuat segala sesuatu yang dia inginkan, akan tapi diatur oleh syariat Allah. Harus melaksanakan sholat, harus menjalankan puasa, harus mengeluarkan dari sedikit harta yang dia miliki sebagai zakat ataupun sedekah, harus berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu dia terus berjuang melawan dan mengekang jiwanya, dan itu adalah penjara bagi seorang mukmin. Dan ketika sudah meninggal dunia, kata Imam Nawawi, orang tersebut beristirahat dengan tenang. Di malam pertama begitu membahagiakan di alam kubur, ditemani dengan amal soleh. Berbeda halnya dengan orang kafir, ketika di dunia dia cenderung melampiaskan hawa nafsunya, dilarang, tidak terlarang, dicegah, tidak tercegah, bahkan cenderung perturutkan hawa nafsu, halal haram ditabrak, dimakan, tidak peduli dengan halal, tidak peduli dengan haram, tidak peduli dengan larangan Allah Subhanahu wa taala, perintah ditinggalkan dan lain sebagainya. Dan itulah surga bagi orang kafir. Sementara ketika meninggal dunia, malam pertama di alam kubur begitu mengerikan, dan setelahnya lebih mengerikan, setelahnya lebih mengerikan. Seorang mukmin, seorang muslim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini untuk senantiasa bersabar dalam dunia, karena memang pada hakikatnya dunia ini adalah ujian. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah saya, kurang ini, kurang itu. Kalaupun diperturutkan itu semua pasti ada. Apa yang kurang itu pasti ada. Karena manusia itu sifatnya adalah keluh kesah. Apa yang ada mari kita nikmati, mari kita syukuri. Jalankan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah kita mengeluh, jangan pernah kita mengalah. Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan, memberikan syariat untuk kita jalankan dengan sebaik-baiknya, dan di akhirnya nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan terus-menerus bersabar. Jangan pernah putus sampai meninggal dunia. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, karena seluruh urusannya adalah baik, dan ini tidak ada melainkan pada diri orang mukmin. Apabila dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu lebih baik baginya. Dan apabila mendapatkan atau tertimpa musibah, dia bersabar, dan itu adalah lebih baik baginya. Sehingga kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan sabar dan syukur adalah nafas kita. Ketika kita menghela nafas, kita bersabar. Ketika kita mengeluarkan, kita bersyukur. Menghela bersabar, mengeluarkan nafas dengan bersyukur, dan seperti itu seterusnya sampai kita meninggal dunia. Jadi sabar ataupun syukur, kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kita semua. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk tetap bisa bersabar ataupun bersyukur. Aku qouli hadza wa usikum bitaqwallahi azza wa jalla, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.